Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah, minggu ini kita akan belajar materi tentang sujud. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah merupakan sujud yang hukumnya sunnah. Sujud-sujud tersebut ada yang bisa dikerjakan di dalam sholat, ada juga yang dikerjakan di luar sholat. Namun meskipun dilakukan di dalam sholat, bukanlah menjadi bagian dari rukun sholat. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Sujud syukur cukup dilakukan dengan satu kali sujud secara spontan sewaktu-waktu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sujud syukur hukumnya sah walaupun dilakukan tanpa berwudu. Bacaan yang dibaca sama seperti bacaan ketika melakukan sujud sahwi. Ada juga sebagian pendapat yang menyatakan bahwa sujud syukur harus diawali dengan wudu, diawali dengan takbiratul ihram sambil menghadap kiblat, kemudian sujud dan membaca doa sujud, serta diakhiri dengan salam, dengan alasan mengkiaskan atau menyamakan sujud syukur dengan sujud di dalam sholat. Sujud sahwi merupakan dua sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena sebab-sebab berikut ini. 1. Karena ragu jumlah rokaat yang dikerjakan. 2. Rokaat yang dikerjakan kurang. 3. Rokaat yang dikerjakan berlebih. 4. Lupa melakukan tahiyat awal. Bacaan ketika melakukan sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Artinya, Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. Ada 15 ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, yaitu ada dalam daftar berikut ini.
Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jika dilaksanakan di dalam sholat, sujud tilawah dilakukan dengan cara bertakbir setelah dibacanya ayat sajadah tanpa mengangkat tangan. Dilanjutkan dengan sujud 1 kali, setelah itu bangun dari sujud untuk berdiri lagi dan melanjutkan sholat. Jika bacaan ayat Al-Quran dalam sholat belum selesai, bacaan dilanjutkan sampai selesai, kemudian dilanjutkan ruku. Namun apabila bacaan ayat sudah selesai, setelah bangun dari sujud tilawah, langsung dilanjutkan dengan ruku. Bacaan ketika melakukan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih. Artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya dan menjadikan untuknya pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Sujud mengandung makna tunduk dan merendahkan diri. Maksudnya adalah tunduk dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi kepala yang berada di bawah menunjukkan bahwa manusia rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bersujud sejatinya mengakui bahwa Allah adalah Maha segalanya, sedangkan dirinya kecil dan tidak berdaya. Sujud memiliki makna merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui bahwa Allah adalah Maha segalanya. Posisi sujud yakni meletakkan kepala sejajar dengan kaki, mewakili rasa kesadaran tentang ketidakberdayaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membimbing kita menuju sifat rendah hati. Sikap rendah hati akan membimbing kita untuk menghargai dan menghormati orang lain. Kita akan terhindar dari sikap merendahkan orang lain meskipun kita memiliki berbagai kelebihan dibanding orang itu. Kita akan merasa bahwa kelebihan yang kita miliki hanya berasal dari Allah. Karena itu akan terbangun kehidupan sosial yang harmonis di masyarakat. Apa yang kita peroleh bukan karena kehebatan diri kita sendiri, melainkan semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini memotivasi diri agar tidak merasa cepat puas dengan hasil yang diperoleh dan selalu berusaha untuk melakukan yang lebih dan lebih baik lagi. Remaja yang rendah hati karena banyak bersujud tidak akan sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Ia akan menyadari bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ia akan menjadi pribadi yang hangat, sederhana, penuh rasa syukur, ikhlas, menghormati dan menghargai orang lain, serta toleran terhadap perbedaan. Setiap orang pasti akan senang berteman dengan remaja seperti ini. Demikian materi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Selanjutnya silahkan membuka form yang Ibu bagikan di grup dan silahkan mengerjakan dengan teliti. Ada kurang lebihnya Ibu sampaikan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.